Oke teman-teman, bagaimana caranya kita mendownload file ISO dari Windows, ya misalnya Windows 10 atau Windows 11. Ya kita tahu bahwa ketika kalian itu download di komputer Windows, itu mesti akan keluarnya kayak gini teman-teman. Jadi mungkin dulu itu ada file langsung ya, langsung menuju ke sebuah halaman, di mana di situ kita bisa milih installer Windows multi version ya, seperti itu kita bisa download ISO-nya langsung. Nah, tetapi di sini ketika kalian itu bukanya di komputer Windows, teman-teman, nah biasanya dia akan langsung di sini nih. Misalnya kalian itu taruhlah di sini kalian dapat beberapa link yang download ya, link download Windows 10 kayak Windows 11 kayak nantinya akan ada langsung kita ditujukan pada seperti ini nih. Nah, tetapi yang paling possible adalah kita itu create Windows Pro Installation Media menggunakan Creation Tool ya, teman-teman. Ya seperti ketika kalian itu buat USB flash drive ya, bootable gitu ya, seperti itu. Kita pernah bahas di channel utama, teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini karena ini lebih spesifik ya, kita langsung aja berikan pada kalian di quick shorts ini secara spesifik ya di sini agar tidak terlalu panjang. Jadi agar di sini itu kita mendapatkan yang pertama adalah file ISO langsung dari Microsoft, yang kedua adalah di situ kita bisa langsung burning ke DVD. Nah, seperti itu. Jadi untuk berjaga-jaga kalau misalnya kita butuh reinstall kayak gitu, teman-teman. Nah, dan yang ketiga agar PC kita nantinya itu clean ya, teman-teman. Jadi clean. Misalnya sebelumnya kita sudah pernah install Windows tapi Windowsnya itu kan karena ganti biasa ya, ganti HDD ataupun ganti SSD gitu ya. Misalnya gitu kita perlu install ulang lagi kan. Kita tidak perlu juga untuk memasukkan key number atau serial numbernya lagi gitu ya, karena selagi kita itu tidak ganti motherboard ya, misalnya itu laptop, nah itu laptop atau PC itu biasanya akan langsung nanti ketika kalian connect ke internet itu langsung terregister ya, teman-teman. Jadi secara digital ya, seperti itu sih. Dan di sini mungkin akan berbeda kalau kalian itu belinya yang FPP yang kotak itu ya. Kotak itu kan di situ kalian bisa pindah-pindah ya, teman-teman. Kalian bisa pindah-pindah komputer ya, selagi di situ kalian yang penting satu komputer satu ya, cuma satu aktif gitu ya. Nah, itu lebih fleksibel gitu ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu motherboard kalian rusak, teman-teman, kayak gitu. Nah, itu masih bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau yang versi berbeda yang tidak kotakan itu, nah nantinya ketika motherboard itu rusak, aku pernah mengalaminya soalnya kayak gitu, itu nggak bisa diapa-apakan lagi ya, teman-teman. Jadi kayak beli baru gitu ya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Jadi caranya kita buatnya di ini ya, teman-teman. Jadi kita download dulu. Yap, jadi media creation tool kayak gini, langsung kita klik 2 kali saja, kayak gitu biasa, teman-teman, sampai kita itu nanti, nah, dihadapkan pada semacam ini nih. Jadi di sini kita akan download ISO ya. Jadi sebenarnya kita bisa buat USB flash drive. Nah, tapi di sini untuk kali ini kita buatnya agar nantinya bisa kita taruh ke DVD, teman-teman. Oke, Bang, DVD-nya kan biasanya dia cuma 4,7 GB. Nah, di sini kita coba untuk pakai yang 8 atau dual layer, teman-teman. Ya, seperti itu. Yang dual layer itu ada 8 giganan. Jadi bisa masuk seperti itu. Sekaligus kita uji coba secara langsung. Nah, di sini ada Windows setup, kita bisa ya nanti tinggal DS aja biasa, teman-teman. Ketika kalian itu di sini ya, kita coba ulangi dari awal aja. Kita close dulu. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah selesai download, tinggal kalian klik saja seperti ini. Kalian allow ya. Di sini ada user account control. Nah, seperti ini maka dia akan view getting ready. Dan pastikan ketika kalian memakai media creation tool ini, itu pastikan komputer kalian terhubung ke internet ya. Dan koneksi internetnya diusahakan ya, jangan pakai yang kuota, teman-teman, karena nanti akan boros ya. Boros kuota, teman-teman, kuota internet, karena itu kan makan banyak ya. Kalau misalnya gagal itu juga akan ini. Jadi tak saranin kalian itu pakai yang langganan bulanan itu yang internet kabel kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian accept aja. Oke, gampang, teman-teman. Ini gampang banget untuk yang ini karena kita udah nggak dapat ini ya. Nah, kecuali ketika kalian itu bukanya di PC Linux ya, ke PC Linux ataupun di PC selain Windows ya, itu nanti bakalan kalian bakalan ada munculnya nggak langsung ke direct ke sini gitu ya. Jadi ada pilihan itu, teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung create installation media. Installation USB flash drive kayak gini, langsung kita next ya, teman-teman. Dan ini kita pilih nih, teman-teman ya, untuk ininya kita langsung pilih ininya, nggak usah dicentang ya, teman-teman. Jadi di sini kita langsung ke Windows 10 dan English ya, sesuaikan dengan bahasa tempat kalian berada. Misalnya kalian berada di Spanyol ya pilih Spanyol, kalau di Indonesia ya Indonesia, tetapi di sini aku lebih pilih global. Kalau sudah arsitektur juga kalian bisa pilih. Kalau sekarang sudah jarang ya 32 bit, kecuali kalau misalnya PC kita itu rendah ya, teman-teman, spesifikasinya rendah dan hanya bisa 32 bit ya nggak apa-apa. Tapi sekarang kebanyakan 64 ya, teman-teman, 64. Dan next ya. Setelah itu di sini kalian jangan pilih yang ini ya, karena kalau USB drive itu kalian akan buat bootable di flash disk kalian, dan itu tentu akan menghapus isi yang ada di flash disk kalian ya. Dan ini need to be list, jadi minimal itu 8 GB, teman-teman. Nah, di sini kita akan pilih ke ISO file ya, jadi agar kita itu bisa burn di DVD nantinya gitu ya, teman, seperti itu. Nah, ketika kita buat ISO yang ada di sini itu pasti ini akan mencangkup di Windows 10 yang terbaru ya biasanya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak lagi download gitu ya, upgrade-nya gitu, teman. Kecuali kalau kita itu pakai ISO yang udah lama gitu ya, karena ini kan terbaru terus ya, teman-teman, seperti itu.
Nah, langsung kita next. Walaupun Windows 10 sebenarnya Windows 10 itu sebenarnya kan sudah ini ya, end of service ya teman-teman. Jadi udah dihentikan, tapi beberapa komputer memang dia masih supportnya ada itu. Jadi tidak ada beberapa syarat ya. Jadi syarat untuk Windows 11 itu luput gitu ya. Misalnya tidak ada di TPM-nya nggak ada, misalnya kayak gitu kan. Nah, sehingga itu ya pakainya Windows 10. Oke, di sini kita buat folder baru aja biar tidak terlalu banyak yang kita hidden. Kita taruh ke sini teman-teman, select path ya, jadi save, nanti dia akan langsung downloading teman-teman. Jadi kalian tunggu saja sampai prosesnya selesai, nanti dia akan buat file ISO sendiri. Nah, setelah itu baru kalian burning nih pakai software burning DVD ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi lama tidaknya proses ini selesai itu tergantung koneksi internet teman-teman semuanya ya. Jadi kalau koneksi internetnya itu cepat ya cepat gitu ya teman-teman. Dan ini sudah masuk ke progres pembuatan atau copying langsung ya teman-teman ya ke ISO-nya yang ada di drive. Tadi udah download ya, sekarang ini proses untuk pembuatannya bro. Oke, kalau begitu kenapa kok kita nggak ini, kalau misalnya kita katakanlah ini kita akan buat kan, kita buat ini, kenapa kita nggak host gitu ya, kita host sendiri, kita taruh linknya nanti di website misalnya kayak gitu, sehingga orang banyak ini, soalnya ini tempat untuk nge-host ini gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di Google Drive nanti yang download banyak itu nanti kan akan dibatasi gitu ya teman-teman kalau untuk download di Google Drive gitu ya, seperti itu. Jadi di sini biasanya aku lebih ke ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu memang membutuhkan Windows 10 yang nanti kalian bisa gunakan untuk reinstall, misalnya katanya kalian ganti kalian ganti SSD misalnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini sudah selesai nih, burn ISO file to DVD sudah selesai teman-teman. Jadi Windows.ISO nya dia sudah selesai. Yaps, ini dia teman-teman. Jadi untuk filenya ini total ada 4,7 dan untuk DVD yang normal itu nggak bisa masuk ya teman-teman. Jadi kita pakainya yang dual layer. Kita klik kanan coba ya, kita klik properties dan kalian lihat di sini. Ini digital signature-nya dari sini Juni 2026 itu yang kita buat ini. Oke. Ini nggak ada detailnya, ternyata itu nggak ada ininya ya, nggak ada spesifik khusus itu misalnya 22H berapa kayak gitu ya, nggak ada teman. Jadi di sini ketika buat file itu dia langsung Windows gitu aja, Windows.ISO gitu ya, dan date modified-nya itu di 1 Juni 2026 teman-teman, seperti itu. Dan ya tinggal di sini kita buka open DVD burner. Ini ada DVD burner kayak gini, ini yang dari this image ya, ini bawaan dari Windows teman-teman. Jadi ketika kita klik ini maka dia akan langsung ini. Jadi kalau misalnya kalian tidak memiliki software khusus lainnya ya, di sini kalian bisa buat pakai ini ya, Windows this image burner gitu ya teman-teman. Jadi ini langsung ya link ya, jadi langsung di sini. Kalian pun juga sebenarnya bisa ketika langsung di sini Windows this image burner. Ternyata bisa langsung ini ya teman-teman. Jadi tidak ada di sini tapi dia sudah include ya. Kalian bisa file explorer langsung this image tool, langsung burn kayak gini teman-teman. Udah ada bawaannya. Tapi kalau aku biasanya memang pakai software khusus ya untuk itu teman-teman. Sama aja sebenarnya teman-teman di situ. Kita akan coba pakai ini nanti ya. Karena kita bisa mengatur kecepatan ya. Kalau ini kan kita nggak bisa mengatur kecepatan ya, kecepatan burningnya gitu ya teman-teman. Karena kalau untuk yang dual layer, mungkin kalau misalnya kalian belinya itu DVD blank yang profesional atau yang dia itu memiliki kualitas tinggi, itu kan mesti mahal teman-teman, mahal, tetapi dia memiliki ketahanan itu tadi ya. Jadi misalnya kita burning di kecepatan tertentu itu tidak masalah, itu aman. Tapi kalau misalnya kita beli yang agak ekonomis, biasanya ada penanganan khusus, misalnya kita taruh ke kecepatan yang paling rendah kayak gitu teman-teman di DVD burner kita gitu ya. Jadi, seperti itu teman-teman. Ini kalau sudah finish ya, jadi udah selesai teman-teman. Jadi ini udah, itu dia akan langsung clean. Jadi sisa-sisa yang tadi kayak temporarinya itu udah dihapus ya teman-teman. Jadi biar tidak membebani disk kita. Nah, seperti itu. Oke. Gitu teman-teman. Tapi di sini memang kita arahnya ke situ ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang butuh kayak gitu ya, itu bisa pakai itu dari layanan burner gitu ya teman-teman. Jadi nantinya bisa langsung dikirim gitu ya, dikirim ke tempat kalian, di alamat kalian, nanti sesuai dengan itu. Dan ya kita tahu bahwa untuk Windows sendiri kan dia untuk source-nya memang udah ada disediakan ya. Jadi ditujukan pada orang-orang yang dia itu mau reinstall atau dia itu ganti SSD misalnya kayak gitu teman-teman. Seperti kan butuh itu ya, jadi biar tidak sembarangan source-nya gitulah teman-teman, seperti itu bro. Jadi tidak sembarangan source-nya gitu kan, source-nya download dari mana gitu kan, seperti itu. Dan ini kayak gitu teman-teman. Jadi kalian bisa aja langsung order aja di situ, biasanya yang dia itu buka ini ya di situ. Dan linknya mungkin bisa tak taruh ya di bawah biasa teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang butuh kayak gitu, tapi itu nggak ada lisensi, pastikan kalian sudah memiliki lisensi dari Windows tersebut gitu ya teman-teman. Ya pastikan kalian sudah memiliki lisensi Windows tersebut dan udah tertempel di motherboard kalian, sehingga ketika kalian nanti install ini itu udah bisa langsung terverifikasi gitu bro. Ini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Tadi kita sudah berhasil membuat file ISO-nya. Jadi seperti itu. Ini butuh hampir 5 GB gitu ya. Dan itu belum kalau gagal ya. Kalau gagal itu ngulangi lagi ya, berapa giga lagi yang dikeluarkan karena ngulangi dari awal. Nah, ini udah selesai.
Oke, di sini kita pakai yang GT Pro DVR Dual Layer. Ini yang plus ya teman-teman, dan ini tuh dia bisa sampai 8,5 GB. Dan kita akan langsung tunjukkan secara langsung, karena kita demokan, nanti kita akan langsung install di laptop ya teman-teman, seperti itu bro. Oke, seperti ini. Jadi ini tuh isinya 50 teman-teman. Dan ini ibarat kata ini yang versi ekonomis ya teman-teman ya, karena yang lebih mahal ada, jadi yang mereknya Verbatim kalau nggak salah ya teman-teman, seperti itu. Dan harganya 2 kali lipat dari ini, hampir gitu ya, hampir 2 kali lipat lebih. Dan di sini kecepatan menulis 2 kali sampai 8 kali. Oke. Dan itu diimport dari situ, Surabaya teman-teman, made in Taiwan ya. Made in Taiwan. Ini Jepang teknologi. Oke, top brand yang ekonomis tentunya. Aku biasa pakai GT Pro ya, jadi yang lebih ekonomis soalnya biasanya teman-teman. Kayak gitu sih. Nah, ini penampakannya secara langsung teman-teman di sini, dan kalau kalian lihat ya seperti ini. Sebenarnya penanganan kayak gini tuh kita perlu untuk misalnya ditaruh di tempat yang benar-benar terlindungi ya teman-teman. Jadi biar agak lebih awet gitu ya, seperti itu untuk yang harga ekonomis ini. Biasa kita akan langsung masukkan ke drive, jadi dual dual layer ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya bisa juga kita gunakan untuk ini teman-teman. Jadi untuk kita burning di sini. Jadi ini aku pakainya Samsung DVD Writer. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat. Oke, dia berjalan dengan mulus ya langsung. Dia akan membaca. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi di sini sudah DVD Array Drive seperti ini teman-teman. Dan langsung kalau di sini aku memakainya Asampo teman-teman, karena dulu itu aku dapat ini secara gratis ya, dulu pas lagi ada promo. Dulu banget ya, udah lama banget. 2014 teman-teman. Jadi masih tak pakai sampai sekarang. Ini barat kata kita dapat serial number gratis dulu dari Asampo-nya gitu ya, dari Asampo-nya dulu pas lagi ada promo. Apa gitu ya pokoknya teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan software premium ini secara gratis. Walaupun sekarang sudah mungkin kalau kita ngikuti Asampo Burning Studio itu sekarang sudah di 2027 ya. Sekarang sudah tidak menggunakan penomoran 2014 dan sebagainya, tapi lebih ke yang belakangnya. Kalau ini 14 ya teman-teman, misalnya seperti itu. Sekarang ke misalnya Asampo Burning Studio 27, atau kalau yang 2028 itu 28 gitu ya, seperti itu. Oke, di sini kita langsung burning image ya teman-teman, seperti ini. Kita langsung cari browse ke tadi. Nah, ini dia tadi installer Windows gitu. Yang ini sebenarnya kalau di yang biasa itu nanti akan ada penolakan, tapi karena ini kita udah pakai dual layer ya, jadi 8 GB. Ya, ini harusnya bisa sih. Next. Oke. Nah, di sini dia akan langsung melihat ya. Jadi di sini kalau udah, nah ini kalau kalian lihat, please insert empty DVD DL. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kelebihan dari software tertentu ini dia akan ada kayak gini ya. Jadi nanti diukur nih ya teman-teman. Jadi ini apakah sesuai? Ini kan double layer ya. Jadi kalau sudah centang berarti dia sudah sesuai nih. Jadi kita sudah memasukkan yang sesuai DVDR dual layer teman-teman, seperti ini. Dan biasa ini langsung dideteksi ya teman-teman untuk DVD writernya. Dan langsung di sini kita change option. Jadi untuk speednya kita pilih yang paling rendah. Biasanya ini akan langsung menyesuaikan sih. Oh tidak, ternyata kita pilih yang nomor 3 teman-teman. Jadi 3 kali. Memang agak lama, tetapi di sini dia akan menjadi lebih sabar lah ya teman-teman, jadi hasilnya akan lebih bagus lah. Dan di sini kita bisa verify written files after recording teman-teman, jadi nantinya agar di compare ya. Nah, biasanya untuk ini ya pengecekan teman-teman, jadi kalau misalnya nanti pas di verify walaupun tidak 100% ya kayak gitu, biasanya kalau di verify itu tidak lolos itu tapi masih bisa kayak gitu teman-teman, kadang kayak gitu. Nah tapi biasanya kalau misalnya di verify itu sudah oke, nah hasilnya berarti udah oke, nantinya bisa digunakan langsung untuk install atau boot ya teman-teman. Itu dari pengalaman selama ini. Langsung kita oke ya teman-teman, seperti ini. Oke, langsung kita write. Ya memang 3 kali ya, agak lama memang karena ini dual layer ya, dual layer gitu teman-teman. Apalagi ini dual layer yang kita memang perlu kayak gitu untuk menghindari kegagalan teman-teman ya. Jadi kita pilihnya yang memang yang paling rendah gitu ya, karena ya sadar diri ya kita pakai yang versi ekonomis ya. Soalnya kalau misalnya kita pakai yang profesional, nah itu beda lagi. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kalau kalian dengarkan teman-teman, ini suaranya secara langsung. Loh bang, apakah tidak bisa kalau Blu-ray? Oke, kita tahu ya, selain DVD itu ada juga Blu-ray. Tapi di situ tidak bisa teman-teman. Kalau Blu-ray itu dia ada drive khusus. Kalau ini khusus DVD ya. Jadi kalian harus beli drive khusus untuk Blu-ray gitu ya. Tapi biasanya jarang sekali kalau Blu-ray itu digunakan untuk bootable ya. Kalau Blu-ray itu biasanya digunakan untuk backup ya, backup data teman-teman. Tapi memang mahal untuk Blu-ray sendiri gitu ya teman-teman. Blu-ray sendiri itu mahal, perangkatnya juga lumayan mahal teman-teman untuk drive itu. Tetapi ya ada, memang bisa gitu ya teman-teman. Seperti yang penting kita ininya, writernya ya. Kalau Blu-ray writer, nah seperti itu teman-teman. Kalau ini kan DVD writer ya. Jadi ini bisa DVD, bisa VCD gitu ya. Oke, di sini sudah mulai ya teman-teman. Di sini 27 menit ya. Karena memang kita pakai yang 3 kali teman-teman, jadi memang agak lama gitu ya. Tapi di sini nantinya kan ada verify juga, nanti juga agak lebih lama lagi gitu ya. Tapi setidaknya di sini kita akan perlihatkan secara langsung ya kayak gini teman-teman. Ini ada prosesnya gitu ya teman-teman. Prosesnya seperti itu ketika kita itu mau ke Windows, karena Windows itu udah lebih dari 4,7 ya. Karena di sini untuk yang nah ini ya,
Ini untuk yang biasa teman-teman. Untuk yang biasa itu kan yang DVDR Plus ya. DVDR Plus kita juga pakainya GT Pro. Ini juga kita pakai yang paling rendah kecepatannya gitu ya teman-teman. Ini enggak 4,7 teman-teman aslinya. Jadi ini maksimal bilang 4,2 atau 4,3 gitu yang bisa masuk. Kalau lebih dari itu biasanya udah ditolak. Jadi nggak bisa masuk gitu ya teman-teman. Seperti itu. Karena memang ISO itu ada kompresan sendiri gitu ya. Jadi aslinya itu berapa itu mesti lebih gitu ya. Seperti itu bro. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk salah satu dari itu ya, dari ketika kita itu memang membutuhkan Windows 10 ISO, sekarang mau cari link installernya. Kalau kalian itu buka di PC Windows itu memang susah. Jadi kalian harus carinya, kalian bukanya di selain Windows teman-teman. Kalian bisa pakai Android ataupun kalian bisa pakai Linux ya teman-teman. Pas bukanya itu mungkin nanti kalian bisa dapat link ISO-nya gitu yang multi installer bro. Oke, di sini untuk hasil yang setelah verifikasi ini ada muncul kayak gini nih teman-teman. Jadi no verification, the recorded DVD image has failed teman-teman. Dan this not exactly copies the original and the DVD image probably not working properly. Jadi di sini ada error yang dia keluar, could not read di sektor 1, 2 dan sebagainya ini. Jadi ada sektor yang tidak terbaca teman-teman. Di sini oke, kita akan coba aja secara langsung apakah nanti akan ada problem. Ini adalah file gitu ya teman-teman di sini. Oke. Exit. Jadi ada salah satu resiko ya. Jadi resiko di sini. Kita lihat untuk ini. Oke, secara langsung ya. Kita lihat apakah ini akan langsung detect. Sebentar. Tuh lagi keluar suara kayak gitu. Agak lama ya. Oke, sudah terdeteksi. Ini 4,55 GB ya teman-teman. Total di sini. Dan ketika kita coba untuk masuk ke folder ini langsung kayak ya, itu seperti itu. Oke, bootnya total tadi 4,7 ya, tapi ini 4,5 teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak kebaca di sini. Yaps, kita akan langsung aja kita cobain. Nah, sekarang di sini kita akan cobain cara langsung yang tadi ketika kita lihat itu kan tadi file ya di bagian verifikasinya. Nah, kira-kira apakah ketika kita install di sini itu lancar? Harusnya kalau misalnya tidak violet itu akan lancar ya teman-teman, karena tadi ada violet mungkin tuh ini kita nyalakan ya, udah nyala teman-teman. Dan ini harusnya karena ini untuk SSD-nya dia belum diinstal apa-apa, jadi masih kosong, jadi dia biasanya akan lari ke sini nih harusnya teman-teman. Di bagian ini kita lihat ini masih Asus insert. Oke, ternyata tidak masuk ya. Orang lebih ya. Oke. Cipoki enter senenggon. Oke, ini dia untuk storage-nya itu terbaca ya teman-teman. Ini Geo 256 serial numbernya ini, tetapi di sini untuk ini ya, untuk ini dia tidak mau kebaca teman-teman, seperti itu. Oke, sementara di sini bisa teman-teman. Jadi ketika tadi kita menggunakan DVD writer di USB ini ternyata nggak kedeteksi, dan ketika kita pakai bawaan ya, jadi untuk DVD bawaan itu dia bisa ngedetek ya, ngedetek Windows-nya teman-teman. Dan ini udah kita bisa langsung install ya. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada error apa seperti apa, yang jelas ini udah bisa di sini kita detect ya, kedetek seperti itu. Oke, dan di sini ini udah bisa teman-teman, kita lihat prosesnya. Kak gelem anu detek tuh USB ini rak gelem detek ya ta gue ditep-tep teh sekte ditep-tep itu nah kita pantesan rak kedetek, tapi mau kedetek ning nggon kene nih ya ta sing DVD RW ini mah lho ya ta ning ndi tap tap oke next enter oke tap ki oke gunakan tap ya berarti ya enter. Detik kayak seperti sih ya. Iya, kan penyimpan dari kasih satu. Media driver please insert now. Nah, ini kemungkinan besar teman-teman. Jadi kemungkinan besar if the instalasi media drive can be, ya ini berarti teman-teman, jadi di bagian ini kemungkinan besar yang bikin error. Nah, jadi di sini tuh installernya yang bermasalah bro. Paling mah benar-benar gagal gitu teman, seperti itu. Nah, misalnya konektor iki mau apa ora pas masangi kemungkinan ora? Iki. Ya ora, masalah iki kudune to ora metu ngene iki, kudune driver wis ning kono. Dan iki mau kan karena error mau pas verifikasi ning kono, CC ora padha.
Oke. Kita akan coba perasaan Riskan. Bentar. saya. Oh lagi? Iya. Praktis. Ini apa ibot nih? Putih beli kita. Bot egg Oh, ora. di browser. Nah, orang di riskan lah wis. Riskan kan. Nah, Gak ono. di USB apa tuh? Oke, ternyata memang benar-benar gagal teman. Jadi tadi kayaknya ada proses yang tidak selesai, kayak driver yang tidak tercopy seperti itu, jadi gagal. Jadi mungkin itu adalah salah satu resiko teman-teman. Jadi yang dipastikan berarti ketika kita pakai GT Pro Plus C itu harus dipastikan di verifikasi itu sukses. Kalau di bagian verifikasi tadi itu gagal, berarti itu tidak bisa teman-teman. Jadi seperti itu. Itu tandanya memang resiko sih sebenarnya teman-teman. Jadi lebih baik memang sebenarnya kita belinya yang premium sekalian ya, yang berbatin kayak gitu ya, kayak gitu teman, seperti itu. Dan untuk ini ya, tapi untuk sebatas untuk bootable ya, teman, karena itu memang butuh tercopy, tidak ada yang terabaikan gitu ya. Misalnya ada yang tidak copy itu nanti jadi bermasalah gitu ya teman, seperti itu sih. Dan oke, thank you buat yang udah nonton, kira-kira seperti itu. Ini paling kita akan ganti ke, kalau kalian lihat itu, ke flash disk ya teman-teman, ke flash disk mungkin yang kita rekomendasikan kalau misalnya kalian itu pakai Windows dan yang lebih dari situ gitu ya, itu ke flash disk ya, seperti itu. Dan mungkin ini jadi evaluasi dulu ya teman-teman. Oke.